Kabaratna Pro 4. Kopi di Bulukumba adalah sebuah tradisi peluncuran kapal. Ratusan orang akan menarik perahu yang telah dibuat menggunakan tali hingga ke bibir pantai agar perahu tersebut bisa berlayar di laut. Dengan prosesi penuh hikmat, masyarakat Bulukumba memohon perlindungan yang biasanya disebut acara Songka Bala atau Lak Bala, dan juga dilakukan doa bersama agar perahu tersebut selalu mendatangkan keuntungan dan rezeki yang banyak bagi masyarakat Bulukumba. Demikian Kabaratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri.
terpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami di siang hari ini dan saya tidak sendiri begitu. Kita akan berbincang bersama beliau di siang ini sahabat budaya. Saat lagi kita akan bicara tentang pinjol sebagai modal usaha untung atau buntung. Ada narasumber sebentar kita akan berbincang bersama beliau yaitu Pak Menton Purba. Beliau adalah manajer Madya OJK Provinsi Sulsel Sulbar. Dan hari ini sahabat budaya saya akan mengajak sahabat budaya untuk bergabung bersama kami di 0811 400 9250. Dan salah satu juga yang perlu sahabat budaya bahwa pinjol ini biasanya digunakan untuk modal usaha untung atau buntung. Ya, takutnya kalau pinjol itu ya kalau legal ya alhamdulillah ya. Kalau tidak legal ya kayaknya agak garuk-garuk kepala gitu. Banyak yang terjebak dengan pinjol dan ini adalah suatu masalah juga di masyarakat yang membuat mereka harus ke bank atau ke pinjol. Pinjol untung tapi ada ruginya juga. Ini menjadi masalah juga di masyarakat. Perlu masyarakat tahu bahwa pinjol itu seperti apa sih yang atau seperti apa ya. Kalau masyarakat pinjol untung atau buntung. Karena pinjol itu bunganya bukan sedikit tapi lumayan kayaknya cukup tinggi begitu dibandingkan dengan usaha atau kredit-kredit yang lain yang bisa sahabat budaya lakukan begitu. Saya akan terima telepon, mungkin ada yang pernah terjerat sama pinjol dan tertipu dengan pinjol. Pinjolnya datang bodyguardnya yang sangat besar, datang ke rumah begitu untuk menagih. Saya nantikan di telepon kami 0811 400 9250 atau di WhatsApp kami. Saya nantikan juga ada yang pernah kena pinjol begitu atau pernah pengalaman pinjol dengan teman-temannya. Ya, saya nantikan di 0811 400 9250. Ya sahabat budaya di mana saja berada, sebelum saya hadirkan untuk penelpon kita di siang hari ini, kita akan dengarkan dulu sebuah keleng berikut. Sia susana mapadongko pama tenamo kabarani yang ku manana sarro eroku nakule tenamo kapang nakulam mempo ilalang bunting nama minramo cinaku amenteng risek rea pamai punani apale bungari parang lakenga lan rupai mata na
Aku lamempo ilalang bunting Nama minramo cinaku Amenteng risek reah pamai Punani apale bungari parang lakenga lan rupai mata nalaku papari-pari angkanangi eroka punani apale bungari parang lakenga lan rupai mata nalaku papari-pari angkanangi erokan rikau Eroka rikau The enemy has slain the turtle. Akhirnya aku top up game lagi biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan? Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu? Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong. Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tahu. Hahaha, hati-hati, Vin. Defeat. Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up. Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi. Betul. Ingat, keseruan main game nggak harus bikin kantong bolong. Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya masih nantikan teleponnya di 0811 400 9250 dan masih bicara tentang pinjol. Dan ini ada, kalau bicara tentang pinjol atau pinjaman online adalah salah satu juga yang biasanya juga digunakan untuk modal usaha. Sahabat budaya biasanya alasannya kenapa untuk pinjam uang di pinjol? Mau kak bayar uang sekolahnya anakku atau mau kak pinjam untuk pakai usaha? Sebenarnya pinjol itu menjebak atau hanya membantu modal usaha saja menurut sahabat budaya? Saya nantikan di telepon, biasanya ada yang menelpon, boleh langsung bergabung 0811 400 9250. Ada yang pernah pinjam pinjol? Oke, Ibu Niar mungkin biasa pinjam pinjol. Kalau pernah pinjam pinjol boleh langsung bergabung sahabat budaya. Ada mungkin temannya pernah pinjam pinjol di 0811 400 9250. Saya punya biasa pendengar saya itu biasa ada yang bergabung. Saya coba ajak mereka untuk bergabung di siang hari ini ya. Boleh Ibu Niar, biasa mungkin ada temannya pengalaman yang bisa berbagi bersama kami di siang hari ini, atau siapapun boleh bergabung. Ibu Harsina mungkin ada yang mau bertanya tentang pinjol, kita bersama narasumber yang akan menjawab pertanyaan sahabat budaya di siang hari ini. Oke, kita coba terima telepon ya. Kalau ada di WhatsApp silakan sahabat budaya.
ada beberapa pertanyaan yang mungkin sahabat budaya ingin tanyakan bersama kami di siang hari ini. Saya akan nantikan. Baik, kita langsung saja bersama dengan narasumber kita sahabat budaya di siang hari ini. Saya sudah bersama Bapak Melton Purba. Beliau adalah manajer Madya OJK Provinsi Sulsel dan Sulbar. Kita menyapa beliau. Selamat siang Pak Melton. Selamat siang. Apa kabar Pak Melton? Alhamdulillah baik. Baik Pak Melton. Pak Melton, kalau bicara tentang pinjol pastinya ini juga tidak jauh-jauh dari masyarakat kita. Betul. Yang saat ini menggunakan beberapa cara untuk memudahkan hidupnya dalam berusaha ataupun apapun itu dah yang menyangkut tentang kehidupan. Apalagi kalau dilihat ekonomi saat ini juga cukup berat begitu. Dengan ekonomi yang cukup berat, dengan kehidupan yang juga punya tantangan, sekolah dan lain sebagainya, usaha dan lain sebagainya. Nah, Pak Melton, kalau boleh ditahu nih masyarakat kita juga yang ada, perlu kita ketahui bahwa layanan pinjaman uang itu yang ada biasanya kan ya pada dasarnya kriteria utamanya harus juga kita tahu begitu. Adakah kriteria utama pinjol P2P lending yang dapat dikatakan aman dan untung bagi UMKM di Sulawesi Selatan? Dan mungkin bagaimana OJK menjamin perlindungan data dan dana peminjam dari resiko yang namanya penyalahgunaan? Silakan Pak. Baik, Melton. terima kasih. Selamat siang pendengar RRI Pro 4 ya. Iya. Di siang hari ini senang sekali ini kami OJK diundang nih untuk bisa berdiskusi nih di Radio Pro 4 ini. Baik, jadi memang berbicara mengenai pinjaman online ini memang sangat variatif ya tanggapan masyarakat gitu ya. Kadang ada yang mengatakan bahwa ini pinjol ini banyak bahayanya begitu, tapi satu sisi ada yang menguntungkan begitu. Makanya tadi Ibu bilang bahwa ini untung atau buntung begitu. Nah ini tergantung bagaimana mereka menyikapi sebenarnya pinjaman online ini. Nah karena kalau kami lihat memang pinjaman online ini kan berbasis teknologi handphone gitu ya. Nah tentunya memang kembali lagi kepada tingkat literasi digital masyarakat yang masih cukup rendah kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat suka gaptek ya kalau atau orang itu ya, gagap gitu ya. Jadi asal-asal download segala macam. Nah itu yang menjadi tantangan juga kalau menggunakan pinjaman online. Nah tadi pertanyaannya apakah ini bagaimana kriteria dari pinjaman online itu sendiri? Pada dasarnya pinjaman online itu adalah layanan alternatif, Bu. Jadi ada layanan alternatif keuangan pendanaan begitu ya, selain konvensional seperti di bank dan sebagainya begitu. Nah ini kan dia lebih berbasis teknologi dan mereka nasabah itu cepat ya mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah tapi yang menjadi tantangan itu adalah apakah pinjaman online ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah itu yang harus perlu kita ketahui. Nah kadangkala kita melihat dan mendengar bahwa banyak masyarakat yang tidak aware begitu. Dia menggunakan pinjaman online ini apakah sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Nah yang kalau kita lihat memang banyak masalah di situ. Nah sementara yang kami awasi itu ada sebanyak 96 perusahaan pinjaman online. Nah sementara yang ilegal itu yang tidak terdaftar dan diawasi OJK itu ada 11.000. Jadi ini kan sangat jomplang sekali ya. Jadi banyaknya entitas itu yang masyarakat juga banyak terjebak di situ. Nah kembali lagi ke awal tadi, apakah memang ini merupakan sesuatu yang menguntungkan atau menjadi masalah begitu ya? Nah tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya ya. Kalau mereka sudah menggunakan itu adalah untuk sifatnya konsumtif, itu tentunya kan agak berat ya, karena kan di sisi lain bunga pinjaman online itu dia sangat tinggi. Dia nanti saya jelaskan berapa besar bunganya gitu ya. Intinya besar. Apalagi yang ilegal. Nah itu dia kalau ilegal itu pinjaman online itu bunganya itu tidak terkontrol gitu ya. Ya, dia lebih dari ketentuan yang kita atur. Kalau kita kan kalau pinjaman online yang sudah diawasi itu dia ada batas maksimal. Baik itu untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif bahkan yang produktif gitu ya. Nah kalau konsumtif tentunya agak lebih besar dibandingkan produktif. Nah itu yang
kalau pinjaman online yang di bawah pengawasan OJK itu ada aturan maksimal. Tapi yang menjadi masalah itu adalah masyarakat dia tidak tahu, kemudian misalnya terjebak di pinjaman online ilegal, bunganya itu yang tidak terkontrol. Bunganya besar sekali. Itu pertama bunga. Kedua, penagihannya tuh yang kadang-kala kita lihat di berita itu yang tidak beretika. Nah, itu banyak masalah. Nah, itu yang nanti kita dalami lagi bagaimana itu terjadi begitu ya. Nah, intinya adalah pinjaman online itu adalah sifatnya alternatif. Jadi ini bukan yang menjadi utama, tapi yang sifat alternatif aja begitu ya. Karena memang dia ini tanpa batas waktu dan ruang begitu ya, tempat. Jadi berbasis teknologi. Kira-kira seperti itu nih pendahuluan pinjol. Oke, baiklah. Nah, menarik ini Pak, tadi sempat Bapak mengatakan atau menjelaskan terkait pinjol, bagaimana fenomena pinjol online atau ya ini kan pinjol biasa ada yang ilegal begitu berkembang di era digital. Nah, sekarang ini khususnya pinjol yang saat ini tengah marak itu seperti apa itu Pak? Menurut Pak Mintol sendiri? Iya. Tadi yang sempat saya singgung di awal bahwa kalau fenomena pinjol sekarang ini banyak yang berstigma negatif. Sebenarnya ya kalau kita jujur ya. Iya, takut begitu. Iya, ya ada yang memang memanfaatkan pinjol ini yang sifatnya untuk konsumtif. Nah, itu banyak fenomena seperti itu. Jadi dia tidak melihat itu sebagai alternatif pembiayaan untuk produktif. Nah, ini menjadi masalah juga. Nah, kalau kita lihat tadi yang sempat saya singgung di awal bahwa pinjaman online yang ilegal itu kami catat ya, kami lihat itu ada 11.000. Oh, 11.000. 11.000 yang pinjam aplikasi. Oh, aplikasi. Aplikasinya ya, aplikasi pinjol itu udah beredar 11.000. Itu yang kita sudah take down. Nah, kenapa kok bisa kita take down? Nanti kita bicara mengenai ada namanya Satgas ya. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Termasuk pinjaman online itu ilegal juga gitu. Pinjaman online ilegal itu kan yang tidak terdaftar itu ilegal. Nah, itu yang kita take down bersama Komdigi. Begitu kan, di basisnya aplikasi begitu. Nah, kembali lagi fenomenanya seperti itu Mbak. Fenomenanya itu adalah banyak masyarakat itu menganggap itu sebagai hal yang bukan sebagai alternatif untuk produktif, tapi digunakan sebagai konsumtif. Nah, kemudian yang kedua, dia banyak juga permasalahan yang terjadi dalam hal penagihan. Kalau Mbak lihat beritanya itu banyak yang datang dengan bodyguard yang badannya besar-besar. Sebenarnya kalau fisik nggak masalah ya, cuma cara etikanya itu yang banyak masalah. Misalnya penyebar luasan informasi foto, kemudian meneror seluruh kontak yang ada gitu ya. Kan dia basis sanak aplikasi. Saudara gitu ya. Kan dia basisnya kan handphone. Jadi kan dia bisa memasuk seluruh kontak yang ada. Nah, menariknya begini Mbak. Jadi kalau pinjaman online sekarang gini Mbak, kayak kita tuh sebenarnya sudah merubah nama sebenarnya. Pinjaman online itu di mata masyarakat itu negatif sebenarnya. Makanya kalau kita ubah tuh namanya pindar, pinjaman daring. Jadi kalau pinjol itu dalam mereka nanti yang sifat negatif, yang ilegal gitu ya. Tapi kalau kita bisa bicara itu namanya pindar, pinjaman daring. Itu yang kita upayakan supaya dia stigma-nya itu masih bagus gitu. Jadi pindar itu kita ada sebanyak 96 perusahaan. Sementara pinjol tadi yang ilegal itu 11.000. Nah, karena dia itu berbasis aplikasi handphone, yang kami aplikasi yang kami awasi ini kami batasi. Ada aturannya yang mengatur mereka itu tidak boleh mengakses lebih dari 3 hal di handphone pengguna. Jadi apa saja yang diatur, kan di handphone kita ada kamera. Ada mikrofon juga situ kan, untuk kita bicara voice. Kemudian lokasi GPS-nya. Jadi di fitur handphone kita tuh memuat 3 hal tadi itu. Jadi kaitannya dengan aplikasi tadi, mereka itu hanya mengakses 3 itu saja. Kamera, mikrofon, sama lokasi. Yang kita singkat dengan camilan gitu loh. Camilan. Kamera, mikrofon, sama lokasi. biar Gen Z gitu loh. Lebih ke gaya modern gitu ya. Camilan gitu lah. Kira-kira seperti itu sih. Jadi 9 tadi itu yang kami batasi. Hanya itu yang boleh diakses oleh yang legal ya. Itu gunanya apa? Itu hanya untuk memverifikasi si pengguna awal gitu, siapa dan sebagainya begitu ya. Menariknya adalah yang pinjaman online ilegal tadi Mbak.
itu dia mengakses lebih dari 3 hal itu. Karena dia tidak ada yang mengatur, jadi kan ilegal tuh. Jadi dia mengakses, meminta seluruh akses yang ada di handphone pengguna tadi. Dia minta akses kontak, dia minta akses galeri. Makanya tidak heran ketika banyak yang diteror selain dari si peminjam. Karena dia mengakses kontak-kontak yang di handphone itu. Iya, sanak saudara pun. Sanak saudara tiba-tiba bingung dan sebagainya begitu. Kemudian tiba-tiba peneroran dia menyebarkan foto-foto yang si punya handphone tadi gitu. Oh, fotonya berupa apa itu Pak? Mohon maaf. Kadang-kala bisa diedit gitu loh yang tidak senonoh begitu ya. Oh gitu. Iya, jadi menjadi mentalnya rusak gitu si pengguna ini. Jadi makanya tuh ancaman-ancaman seperti itu yang tidak beretika yang saya maksud tadi itu gitu. Karena dia mengakses galeri itu, dia bisa merubah foto-foto itu yang menjadi peneroran lah begitu ya kepada seluruh orang begitu. Gitu. Jadi itu bahayanya sebenarnya. Oke. Pinjol itu ya. Pinjol Pak. yang tadi ya. Gitu. Iya. Kita sepakat ya kalau pinjol itu ilegal gitu ya. Kalau yang legal itu pindar gitu ya. Nah, pinjol itu yang menjadi masalah di masyarakat gitu. Selain daripada bunga yang tidak terkontrol. Itu lagi. Bunganya sangat besar sekali. Oke. Gitu sih, Oke. Baik, Pak Milton, kita ke penanya kita. Ada yang bertanya di WhatsApp kami. Pinjol itu besar sekali bunganya katanya. Betul, iya. Kalau yang legal itu bagaimana bunganya? Terus cara minjamnya bagaimana dan di mana yang legal? Itu Betul. mungkin. Oke. Silakan Pak Milton. Baik, terima kasih. Jadi para pendengar Pro 4 yang hari ini mendengarkan ya, jadi kita diskusi kita. Jadi sebelum masyarakat itu melakukan peminjaman alternatif di Pindar ya, pinjaman daring itu, tentunya harus dipastikan bahwa Pindar itu adalah Pindar yang berlisensi yang terdaftar diawasi oleh OJK. Bagaimana kita tahu apakah ini sudah terlisensi atau di bawah pengawasan oleh OJK? Itu bisa ditanya, bisa diakses melalui website OJK juga, atau di website OJK, ojk.go.id, ya, atau di WhatsApp official kami. Iya, nomornya di 081 157 157 157. Jadi 157 3 kali. Jadi di situ. Jadi bisa di chat aja nama entitasnya. Nanti akan di reply oleh awal chatbots dan baru nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti akan ada call center kita yang akan menanggapin. Nah, di situ akan muncul tuh bahwa misalnya PTA ini tidak di bawah pengawasan OJK. Nanti ada reply seperti itu. Untuk memastikan bahwa ini apakah memang di bawah pengawasan OJK apa tidak. Nah, itu pertama, ditanya dulu apakah memang sudah di bawah pengawasan OJK apa tidak. Kemudian terkait dengan bunga, Mbak. Nah, tadi kan saya singgung di awal tuh, bunga itu kalau yang pinjol tadi, yang ilegal itu kan bunganya di atas dari ketentuan. Jadi tidak ada yang mengatur gitu. Jadi suka-suka mereka aja. Mau 10%, mau lebih, 20%. bisa sampai 50% bahkan ya kalau kita hitung-hitung ya, kalau dari yang ilegal tadi ya. Sampai makanya besar sekali, lebih besar bunganya dibandingkan pokoknya. Begitu. Jadi karena kemudahan di awal itu, tapi dia tidak tahu resikonya bunga itu yang ilegal bahkan itu ya. Iya. Sebenarnya Pindar itu besar bunganya memang. Tapi kita harus tahu ini supaya aman memang di bawah pengawasan OJK begitu, karena ada batas bunga. Nah, berbicara mengenai bunga yang di pinjaman daring tadi yang di bawah pengawasan OJK itu ada 2 kriteria Mbak yang bisa kita lihat. Pertama itu untuk konsumtif ya, untuk konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif itu sebesar 0,1% per hari. Dan untuk produktif itu menjadi 0,067 per hari. Jadi ada batasan maksimalnya begitu. Jadi kalau kita sebulan nggak sampai, berarti berapa nih kalau 0,1 tuh nggak sampai dengan 30 kan, gitu kan, nggak sampai begitu. Jadi makanya ini harus dihitung juga karena ini sudah diatur dari OJK. Jadi tentunya harus kita pastikan bahwa bunganya ini bisa dihitung oleh masyarakat. Nanti sebelum pinjaman Pindar itu diakses oleh masyarakat, ada nanti syarat dan ketentuannya bunga sekian dan sebagainya gitu ya. Nah itu bisa dihitung. Kalau over dari itu bisa diadukan. Gitu. Ke OJK. Ke OJK juga gitu. Jadi ini memang sudah kita buat sistematika seperti itu. Tapi terawasi ya kalau Pindar ya Pak, setiap
tahunnya itu terawasi kalau Pindar. Iya, Pindar dari ya. OJK. Ya, kita ada sebanyak 96 Sedikit daripada pinjol perusahaan ya. aplikasi. Pinjol ya, pinjol Pinjol tuh ya. ilegal itu 11.000 aplikasi yang beredar di masyarakat gitu. Iya, bahkan kalau kita nonton apa film gitu ada pinjolnya lewat begitu ya Pak. Itu. Nah ini bagaimana nih ya? Kalau iya. penawaran ya. Oh begitu. Penawaran itu pinjaman daring itu nggak boleh ditawarkan melalui SMS. Nggak boleh. Dia melalui websitenya gitu ya gitu. Jadi kalau sudah ditawarkan melalui SMS itu udah pasti pinjol ilegal. Kalau telepon Pak, biasa Nggak kan boleh, ada nggak banking lain itu menelpon gitu Pak. Oh itu kan penawaran perbankan ya, perbankan. Ini kan pinjaman daring. Beda hal. Beda hal. Jadi nggak boleh ditawarkan melalui SMS dan WA begitu. Kalau dari Pindar Itu nggak pinjaman boleh. daring. Nggak boleh. Itu Kalau pinjol biasa Pak. kita kan nggak tahu bagaimana nawarinnya, apakah dari media lain begitu. Iya. Biasa kalau kita nonton begitu ada pinjolnya muncul begitu. Ya, sejauh itu tidak melalui WA dan SMS. Telepon. Oh, kalau itu resmi Pak ya biasanya. Nah, kalau dia melalui media sosial atau website itu kan boleh. Kan media publikasi kan. Oh, begitu. Tapi kalau SMS itu kan personal. Jadi nggak boleh menawarkan melalui itu gitu. Bisa tidak dilaporkan seperti itu Pak? Sejauh kalau yang dilaporkan itu di bawah pengawasan OJK bisa kita proses. Tapi yang kalau di bawah tidak diawasi OJK itu nggak bisa. Karena kan di luar dari yurisdiksi. Nanti kita bicara mengenai Satgas ya. Oke, itu bisa kita masuk ke situ. Oke, baik. Oke, kita sudah tuntas ya Ibu Niar di mengansidi pertanyaannya Pak Mintal. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dalam kategori Pindar? Silakan Pak Milton. Ya, kalau ciri-ciri sebenarnya gini, tadi kan sebenarnya saya kan kecepatan ngomong kali ya untuk bilang ya ciri-cirinya iya. Tadi sebenarnya saya di awal bilang tuh. Sebenarnya ciri-ciri itu yang kalau Pindar itu pastinya tuh dia tidak hanya 3 hal yang diakses. Nah, ini ya Bu ya. Kalau kita ada aplikasi pinjaman entah daring entah pinjol ya itu ya. Kita nggak tahu nih apakah memang dia diawasi OJK atau tidak. Misalnya contoh begitu ya. Tidak tahu. Oh, misalnya A. Terus kita download. Kalau dia sudah meminta akses kontak dan galeri dan kita tidak approve, dia akan tidak terinstall. Oh begitu. Ya, dia tidak akan terinstall. Jadi itu salah satu ciri yang bisa kita kenali apakah dia ilegal apa tidak. Kalau yang ilegal dia akan memaksa. Dia akan tidak terinstall. Nah masalahnya adalah tadi tingkat literasi digital masyarakat kita masih rendah. Betul. Dia next aja gitu loh. Tekan saja, ya saja begitu. Nah, ya. karena kebutuhan dan sebagainya tadi ya, yang mungkin kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Nah, tapi yang cara yang paling kita bisa kenali adalah kalau kita nggak tahu ya, kalau nggak tahu di mana kita mau nanya begitu ya, terus kita download disuruh orang gitu ya, atau dia lihat gitu ya. Nah, sejauh dia meminta kontak dan galeri, aksesnya ya, akses galeri sama kontak itu udah pasti ilegal, Mbak. Kalau kita nggak approve, dia nggak akan terinstall. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang legal, dia minta kontak dan galeri, itu bisa dilaporin OJK. Itu kita bisa proses. Gitu. Makanya itu ciri-ciri yang awalnya. Selain daripada tadi ya Mbak ya, yang cemilan tadi ya. Iya, cemilan. 3 hal tadi itu ya, kamera, mikrofon, sama lokasi, begitu. Ciri yang paling utama seperti itu ya sih. Kalau dia minta akses lebih, seperti itu sih. Ya, tapi ada biasa penipuan yang tidak secara langsung sih. Foto mikir saja KTP tak dengan kita, itu juga pinjol ya Pak? Tidak ada, kalau yang seperti itu kan sebenarnya bukan mekanisme dari pinjaman daring tadi ya, yang legal ya. Yang legal itu tidak seperti itu mekanismenya. Benar-benar dari inisiasi dari si pengguna calon tadi begitu. Kalau disuruh-suruh berarti itu bukan salah satu langkah. Iya, bukan. Kalaupun ada, pastikan juga. Misalnya ada nih, foto saja nih dengan KTP. Pastikan dulu apakah dia meminta akses kontak sama galeri. Gitu. Itu aja dulu yang paling kita pastikan dulu ya. Kalau dia 2 hal itu dia minta, itu pasti ilegal. Gitu. Itu contohnya. Gitu. Tapi sebenarnya foto saja dengan KTP itu sebenarnya kebanyakan ilegal sih. Kebanyakan ilegal ya Pak? Iya.
datang nagih bilang gitu uangnya ke rumahnya kita begitu. Nah, nanti, iya, ini juga menarik Mbak ya. Pinjaman daring itu yang ilegal ya, pinjol ya. Ada ini fenomena ya. Ada fenomena bahwa gini, dia mau menawarkan pinjaman. Iya. Mau pinjam nggak uang gitu kan, menawarkan begitu ya. Iya. Tapi foto saja nih KTP. Nah sama ini. Nah foto itu dia peroleh untuk nanti dia daftarkan ke pinjaman online ilegal. Iya biasa kan begitu. Uangnya nggak dapet, dia yang berutang. Nah itu hati-hati ya. Jadi identitas itu jangan disalahgunakan, jangan dikasih-kasih lah begitu. Walaupun kita tahu ya KTP kita sudah banyak sekali. Banyak beredar di mana-mana. Kalau mengakses apapun itu pasti pakai KTP. Tapi yang hal seperti ini jangan perlu kita perhatikan khusus lah seperti itu. Jangan ada yang kita gampang sekali ditawari pinjaman seperti itu sih. Iya, jangan mudah tergoda. Pinjaman pinjaman pribadi fenomenanya gitu. Gitu ya. Banyak Pak di lorong-lorong biasa begitu Pak mental. Oke, Pak, kita ke pertanyaan berikutnya, tips bijak bagi para pendengar jika memang ingin menggunakan pinjol. Iya, ini menarik ya. Ini paling penting sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi pinjaman daring ini ya Pak. Apakah memang kita butuh atau tidak? Itu harus kita sadari ya. Karena ini benar-benar alternatif, itu kata kuncinya. Digaris bawahi, ditebelin, pokoknya dibesarin lah pokoknya. Alternatif gitu ya. Nah kemudian kita fokuskan dulu, apakah memang tipsnya tuh kita pastikan pinjaman ini di bawah pengawasan OJK apa tidak. Itu dulu, biar kita safe dulu. Selain daripada kita tujuan dan maksud tadi, ngapain kita melakukan pinjaman tadi. Gitu ya. Kalaupun kita mau minjam dan sudah diawasi OJK, tentu itu harus kita untuk kebutuhan yang produktif sebenarnya. Kalau konsumtif itu tentunya akan besar, walaupun itu yang legal ya. Bunganya beda. Bunganya yang untuk pinjaman daring konsumtif dan yang produktif itu bedanya beda. Bunganya beda. Lebih besar yang konsumtif. Gitu. Ya, beda kan karena kan dia lebih beresiko gitu karena kan tidak ada return. Jaminan apapun memang tidak ada jaminan Bu. Kan pinjaman daring itu kan tidak ada jaminan. Hanya hanya kepercayaan, identitas kepercayaan dan sebagainya. Nah makanya itu bunganya besar. Nah itu resiko itu diabsorb oleh perusahaan itu digunakan untuk resiko itu dengan bunga besar. Agar modalnya cepat kembali begitu ya Pak Mentol. Kira-kira perhitungan bisnis seperti itu ya. Jadi resiko yang besar tadi tidak ada agunan dan sebagainya itu dialihkan ke bunga besar. Walaupun bunganya itu sudah kita atur batas maksimalnya begitu. Kalau kita bicara mengenai yang legal, seperti itu. Nah tadi yang mengenai tips ya. Pertama kita tips bijak ya. Kita pastikan apakah memang kita butuh, ya. Kalau butuh, pastikan butuh untuk apa? Butuh konsumtif atau butuh produktif? Karena ini berkaitan dengan bunga. Nah, kemudian pastikan bahwa pinjaman daring ini, ya kalau daring udah legal ya, ini sudah dilisensi oleh OJK, di bawah pengawasan oleh OJK. Nah, nanti ini kan kaitannya dengan perlindungan nasabah nantinya kan, kalau ada dispute gitu. Kemudian nanti pastikan pahami juga resikonya, bunganya dan sebagainya itu harus pastikan. Sudah pasti pinjaman daring ini adalah pinjaman yang sifat alternatif dengan bunga yang besar. Itu dulu deh dipahami. Tapi kan kita kan masyarakat kita kan gini, tingkat literasi keuangan kita itu kan masih rendah ya. Jadi biar bunganya begini, mohon maaf Pak Mental saya potong. Biar bunganya tinggi, yang penting dapat Kak pinjaman secepat mungkin. Betul. Iya, kan begitu ya. Biasanya itu digunakan ya kalau digunakan untuk kebutuhan tadi kita bicara di awal tadi mengenai UMKM ya. Itu bagus karena memang kebutuhannya untuk UMKM yang akan diputar lagi. Tapi modalnya gitu ya, begitu. Ya, tapi kalau digunakan yang sifatnya konsumtif, misalnya beli baju pakai pinjol misalnya ya. Beli handphone pakai pinjol. Atau kan nggak ada kan ini. Kan era modern saat ini. Ya kan Pak Mental, coba Bapak bisa melihat. Berarti kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan yang dimana kita tidak tahu, kurang paham dengan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Bahkan yang legal pun sekarang menggunakan itu pay letter dan kawan-kawannya, bahkan pinjol pun juga biasa. Ya itu tadi, kalau legal pun kan sebenarnya gini, legal itu pasti
layanannya itu pasti ada pay letter segala Ya, macam itu kan. Itu kan dia. salah satu. Kan sebenarnya nama lainnya itu juga ya, Pak. Kalau pay letter itu gini, Bu. Pay letter itu kita namanya pay letter. Bayar nanti gitu. Nanti, iya. Memang hampir mirip. Iya. Tapi itu bukan pinjaman online. Bukan, beda. Jadi ya, beda. Jadi kita dikasih dana kalau pinjaman daring itu, dana tok gitu ya. Tapi kalau pay letter itu kita sudah ada membeli sesuatu, nanti bayar nanti gitu loh. Kalau pinjaman online kan kita tidak punya tahu. apa-apa. Iya, mau beli apa begitu belum tahu, Cuma rencana kita saja. bermohon kepada perusahaan pinjaman daring tadi itu, saya mau pinjam uang untuk nanti kami berusaha ini. Gitu kan kira-kira kan. Berbeda dengan pay letter. Kita beli barang atau beli jasa, sudah kita terima, bayar nanti dengan agreement. Gitu, beda kan, beda hal itu. Pay letter begitu. Oh begitu ya. Oke, supaya kita juga tahu begitu. Bedanya, Oke, selanjutnya tipsnya masih ada mungkin, Pak. Ya, jadi itu memang tadi ya, Iya. lebih kepada kita pahami resiko, kemudian waktu, denda dan sebagainya. Tadi udah saya singgung juga mengenai kepentingannya apa, apakah produktif, kemudian sesuaikan apa kemampuan kita bisa membayarnya. Ya, kalau produktif itu kan biasanya kan untuk produktif itu kan kita tahu nih, kita butuh sekian. Nanti kita akan dapat return sekian dan sebagainya. Ada perhitungannya. Tapi kalau konsumtif nggak akan terhitung itu. Konsumtif kan. Kemudian pastikan memang sudah ada diawasi oleh OJK. Itu sebenarnya tips-tips yang ringan. Iya. Tapi kalau tips jalanan tadi yang tadi saya bilang, Oke. sejauh dia meminta kontak dan galeri udah pasti ilegal dan jangan diinstal gitu. Oke deh. Selanjutnya mungkin Pak Mental bisa dideskripsikan lebih detail hal-hal apa saja yang memang menjadi ciri-ciri dari pinjaman online yang disebut ilegal tersebut. Ya. Yang ciri-cirinya udah pasti ya, tadi ya sudah saya berkali-kali saya bilang ya bahwa dia akan mengakses kontak, mengakses galeri, itu udah pasti hal yang ilegal. Iya. Di dunia pinjaman digital tadi ya, online ya. Kemudian bunganya udah pasti itu nggak terkontrol. Bunga itu dia tidak mematuhi, tidak comply terhadap POJK, peraturan OJK, karena memang bukan pengawasan kami gitu ya. Dia sukanya aja gitu. Besarlah bunga daripada pokok nantinya kan. Iya. Kemudian Biasa begitu. besarlah bunganya bisa sampai lebih 50% daripada pokoknya begitu. Pinjam 100 bayarnya 300 Bahkan sejuta. 500. Iya, makanya tuh banyak sekali yang kami terima pengaduan seperti itu. Jadi ya kasihan sih sebenarnya. Kadang-kala gini, kadang-kala ya dia minjam itu pinjaman online yang ilegal untuk menutupi hutang pinjaman online sebelumnya. Jadi gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi kami pernah mendapatkan Laporan, pengaduan ya. Karena pengaduan dari masyarakat itu sampai 30 aplikasi. Jadi gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi dari itu satu aplikasi pinjol, satu dia berhutang, kemudian sudah jatuh tempo dia pinjam lagi gitu loh. Terus gitu sampai 30 aplikasi yang kita hitung gitu. Jadi kan ya ini jadi masalah kan sebenarnya. Nah, makanya dia itu kan pasti sumber dananya kan bukan dari usaha, bukan produktif. Iya. Dia dapat dana dari yang pinjaman yang selanjutnya. Nah gitu. Nah kadangkala yang terakhir kami dapat informasi sampai ada yang suicide, dia bunuh diri gitu ya, karena dia tahu lagi bagaimana dia membayarnya begitu. Ini yang menjadi masalah kan. Jadi mental kita itu jadi rusak gitu ya kalau sifat-sifat konsumtif itu masih ada gitu. Nah itu tadi terkait dengan bagaimana bunga ya tadi ya. Iya betul. Kemudian bagaimana kita lagi melihat ciri-cirinya, yaitu akses data tadi ya sudah saya singgung di awal. Kemudian tidak ada layanan pengaduan. Yang ada bahkan layanan peneroran gitu. Kalau ya tidak ada tuh layanan pengaduan, misalnya ibu saya contohnya saya mengajukan pinjaman online ilegal gitu ya, kemudian saya ada bertanya dan sebagainya begitu, tidak ada jalur itu, tidak ada jalur pengaduan dan sebagainya gitu, makanya masalah kan, yang ada diteror begitu. Kemudian tadi yang saya sempat singgung peneroran dan debt collection itu sebenarnya sudah di luar daripada perlindungan konsumen undang-undang, jadi ada ancaman sebagainya begitu. Dan tentunya ini tidak di bawah pengawasan OJK dan asosiasi. Itu menjadi masalah. Jadi sangat hati-hati.
Nanti kita bicara yang baik, kalau Mbak mau ngulik lagi ya, pinjaman online ilegal tuh ada kaitan sama judol. Nah gitu. Itu kan yang lagi heboh-heboh Lagi hebohnya. juga Mungkin begitu di segmen ya. selanjutnya mungkin kita bicarakan gitu ya. Oke lah. Baik, Pak, kembali lagi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini memiliki peran penting dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Nah, bagaimana OJK memastikan bahwa produk dan layanan keuangan digital atau fintech yang beredar di masyarakat aman dan tidak merugikan konsumen? Iya, benar sekali. Jadi karena kita gini, jadi layanan keuangan digital ini kan dampak dari perkembangan teknologi. Iya. Perkembangan sekarang ini, globalisasi kan ya. Nah tentunya kami OJK sebagai regulator itu mengadopsi hal-hal itu yang kami tuangkan di dalam ketentuan. Dan pemerintah juga melakukan hal yang sama. Pemerintah dia mengeluarkan undang-undang juga, undang-undang namanya nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Khususnya juga mengatur terhadap tadi pinjaman daring tadi. Nah, apa yang diatur, bagaimana nanti kedepannya, apakah masyarakat terlindungi? Tentunya di situ sudah sangat jelas dan clear. Ketika ada permasalahan di sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, kalau kita bicara mengenai pinjaman daring yang 96% itu, 96%, ketika ada pengaduan, kita bisa lakukan proses sampai dengan nanti mempidanakan perusahaannya ketika ada aduan yang terbukti fraud. Kita bisa langsung memproses, mendendakan, bahkan sampai mempidanakan. Nah itu undang-undang P2SK itu sudah mengamanahkan kepada OJK. Kami perkuat juga dengan mengeluarkan peraturan OJK tentang perlindungan data nasabah tadi ya, yang kaitannya dengan pinjaman daring tadi itu. Jadi gini, jadi peraturan yang kami keluarkan untuk perusahaan tadi itu sudah mengadopsi dari ketentuan perlindungan data nasabah. Jadi undang-undang PDP itu ya dari untuk perlindungan data nasabah itu kita sudah adopsi di situ dan implementasikan di dalam bisnis proses pinjaman daring seperti itu. Jadi dua hal itu ya. Jadi undang-undang P2SK tadi sama peraturan OJK. Oke, baik. Nah, kembali lagi Pak Melton, ada sekarang gitu maraknya penipuan online yang menyasar sektor keuangan jadi perhatian kita bersama. Apa saja tips yang dapat Bapak berikan kepada masyarakat atau pendengar kita saat ini untuk menghindari menjadi korban penipuan online? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai penipuan online itu kan tidak hanya berbicara mengenai pinjol ilegal. Jadi banyak hal di situ. Bisa saja dengan kejahatan keuangan digital, contohnya misalnya ada pemalsuan kartu kredit dan sebagainya, itu kan kejahatan keuangan digital yang masuk di dalam penipuan online. Ada yang juga pura-pura sebagai customer bank, kemudian mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, pergi ke ATM dan sebagainya. Atau dia sekarang ini yang pengkinian KTP ya, KTP gitu. Dia berpura-pura sebagai petugas Dukcapil, begitu ya. Ada yang berpura-pura sebagai petugas pajak, begitu minta ya. KTP, minta kartu keluarga. Betul. Kemudian dia share screen, pokoknya macam-macam. Jadi itu kan penipuan online ya. Jadi itu yang menjadi tantangan di kami. Nah, kalau kita bicara mengenai kejahatan keuangan digital yang sebagai bagian dari penipuan online itu, kita kenali dengan ini. Kita kejahatan keuangan digital itu seperti menduplikasi kartu ATM. Gitu. Ya, kartu ATM dan kartu kredit. Itu kalau Mbak perhatikan di kartu ATM dan kartu kredit kita itu ada 3 angka di balik kartu itu. Iya, di belakangnya. Iya. Oke. Itu kalau saya bilang itu ultimate-nya transaksi. Sejauh itu sudah diketahui, udah goodbye. Makanya 3 angka itu jangan pernah diketahui siapa-siapa. Lantas kalau kita bermasalah dengan, mohon maaf ini Pak Melton, kami biasa bermasalah dengan M-Banking kami, terus kita telepon ke customer service-nya di M-Banking itu, dia bilangnya
Jangan Miki sebutkan itu yang tiga angka di belakangnya. Jangan. Itu sudah pasti seperti paling tingginya. Membuka berangkas begitu ya Pak ya? Udah kode berangkas itu sebenarnya kayak seperti itu. Karena 3 angka yang paling terakhir untuk misalnya Ibu kalau transaksi online, udah itu paling terakhir dimintain 3 angka itu. Makanya jangan dikasih tahu selain daripada OTP, kalau bicara OTP ya, one time password. Itu 3 angka yang paling krusial. Makanya di kartu kita itu diselotip saja. Yang 3 itu. 3 itu. Karena kenapa? Karena ketika kita mau transaksi di merchant atau di restoran atau apapun itu menggunakan kartu, ketika ada oknum yang jahat ya, dia melakukan penduplikasian. Nah, itu namanya skimmer. Skimmer, okay. Skimmer ya. Jadi dia bisa menggesek beberapa kali untuk mendapatkan data elektronik di kartu itu, dan dia lihat kartunya 3 angka tadi itu udah duplikasi. Tapi kalau kita menutup itu, apakah kita punya transaksi itu bisa terbaca gitu? Kalau kita bicara transaksi offline ya? Iya, kalau kita bicara tentang transaksi pada saat kita makan terus kita gesek, apakah itu kode di belakang angka itu kalau kita selotip dia masih terbaca untuk maksudnya pembayaran itu? Apakah masih bisa transaksi gitu ya? Bisa, karena kan yang bisa. masih kan di kartu itu kan ada magnetic stripe ya, warna hitam itu di belakang itu. Itu yang akan dibaca oleh edisi. Bukan 3 angkanya gitu. Oh begitu, aduh. Ya pokoknya diselotip aja, diselotip boleh. Disamarkan begitu. Yang pokoknya untuk men-swipe itu kan hanya magnetic stripe-nya aja, yang hitam itu yang digesek gitu. Nah pastikan juga kalau ada orang yang melakukan penggesekan berkali-kali, nah itu udah mulai dicurigai dia melakukan penduplikasian. Seperti itu. Jadi harus diwaspadai ya begitu ya. Jadi 3 angka itu paling utama begitu. Oke. Lanjut Pak Melton. Nah, kemudian juga ini Mbak, kalau kita melakukan transaksi online itu jangan menggunakan jaringan yang wifi gratis gitu ya. Itu kita hindari. Jadi pastikan kalau kita menggunakan transaksi perbankan, mobile banking, itu pastikan menggunakan jaringan privat. Artinya gini, jaringan privat itu pribadi ya seluler. Iya, data kuota kita sendiri. Iya, data kuota. Karena kenapa? Saya ini bicara sedikit teknis IT ya. Jadi kalau jaringan pribadi itu GSM ya, handphone kita, itu kita dikasih IP address dari provider. Iya. Itu yang privat. Itu ibarat kita mengakses website dikasih jalan tol pribadi gitu loh. Tidak ada jalan lainnya, kita jalan sendiri gitu. Berbeda kita melakukan mengakses website menggunakan jaringan wifi gratis yang dimana jalan itu bercabang-cabang, kita nggak tahu siapa di sana gitu. Nah ketika misalnya mbaknya melakukan transaksi mobile banking melalui jaringan wifi gratis, itu kita nggak tahu, udah hacker tuh sudah menunggu situ. Jadi data-data segala macam itu dia akan dapatkan dan kemudian bisa diduplikasi. Makanya hati-hati kalau kita menggunakan jaringan internet itu. Dan terakhir juga ketika ada one time password yang dimana itu adalah finalisasi dari transaksi keuangan, itu ketika ada yang menanyakan berapa OTP-nya, nah itu udah pasti orang itu adalah fraudster. Karena OTP itu tidak digunakan untuk diberitahukan. OTP itu adalah digunakan untuk si pengguna untuk transaksi itu, bukan untuk diberitahukan. Begitu sih. Tips yang bisa kita hindari ya, tips yang bisa kita lakukan ketika kita ada hal-hal yang sifatnya penipuan online seperti itu. Baiklah Pak, bicara tentang era digital saat ini yang terus berkembang, masyarakat kan dihadapkan dengan beragam layanan keuangan dengan tawaran menarik. Nah oleh karena itu kita perlu cermat dan bijaksana lah dalam mengambil keputusan, mengingat dampak yang mungkin timbul dapat berlangsung dalam jangka panjang. Nah, aktivitas yang kita tahu lah, investasi ilegal itu seringkali terlihat menggiurkan, menjanjikan keuntungan cepat dan mudah. Namun resiko yang menyertainya juga jauh lebih besar. Nah, mungkin untuk itu sahabat budaya, mungkin Pak Mental bisa menjelaskan sedikit ya closing statement lah untuk kita di siang hari ini. Silakan. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri mungkin sedikit saya menjelaskan mengenai apa itu
Indonesia Anti-Scam Center. Jadi gini Mbak, jadi gini, apa peran OJK terhadap aktivitas keuangan yang bukan di bawah pengawasan OJK? Artinya yang ilegal begitu. Bagaimana peran OJK di situ? Nah, OJK bersama kementerian lembaga lainnya berdasarkan dengan undang-undang itu kita membentuk Satgas. Ini basisnya itu adalah undang-undang. OJK dimintai untuk membentuk itu. Jadi terbentuklah Satgas. Semua di situ ada lembaga-lembaga, baik itu lembaga kementerian dan penegak hukum. Nah, salah satu produknya adalah Indonesia Anti-Scam Center. Nah, Indonesia Anti-Scam Center ini setahun ini sudah menerima laporan lebih dari 26.000 laporan terkait dengan investasi ilegal. Nah, berbicara mengenai investasi ilegal, itu kalau kita lihat dari laporan yang sudah dilakukan itu secara nasional itu Sulawesi Selatan itu urutan ke-7 yang masyarakat melaporkan banyaknya investasi ilegal. Ini urutan ke-7. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kita kan di sini kan membawai Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat itu di peringkat 27. Jadi kita di Sulsel ini 10 besar penipuan investasi ini dilaporkan. Jadi di Indonesia Anti-Scam Center ini. Jadi menarik di sini kami menekankan bahwa untuk masyarakat hati-hati ada penawaran-penawaran yang sifatnya investasi yang belum tahu apakah ada di bawah pengawasan OJK dan kementerian lainnya. Nah, yang bisa kami lakukan ini adalah pahami dan kenali dengan konsep 2L, legal dan logis. Apa legal? Nah, ketika dia menawarkan, L pertama adalah legalitasnya, L legalitas. Apakah ada yang mengatur? Apakah ada regulatornya, mengawasinya? Itu L pertama. L kedua adalah logis, kaitannya dengan imbal hasil. Apakah masuk akal imbal hasilnya? Ada yang menawarkan sampai 30% dalam sebulan, sementara bunga deposito setahun itu cuma 5%. Logis nggak itu? Nah itu, jadi 2L, legal dan logis. Jadi masyarakat harus pahami itu. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Melton, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini menjelaskan kepada pendengar kita, sahabat budaya, terkait dengan pinjol yang menguntungkan atau buntung. Begitu ya. Semoga Ibu Niar juga yang tadi bertanya ini sudah terjawab juga pertanyaannya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di topik yang berbeda ya, Pak Melton. Sampai jumpa, sukses untuk OJK-nya. Terima kasih. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak. Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam, sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih,